Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل في الآخرة دار القرار والسرور وجعل الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المخرج من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita syukuri kehidupan ini dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua beserta seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mari ujian virus corona ini kita hadapi dengan sikap ikhlas. Untuk itu pada kesempatan yang singkat ini kita kaji kembali Quran surat nomor 112 atau surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas terdiri 4 ayat yang semuanya mengajak kita untuk bersikap ikhlas atau murni dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walau namanya surat Al-Ikhlas, namun ayat 1 hingga akhir tidak kita temukan kata ikhlas. Hal itu antara lain dimaksudkan bahwa ikhlas itu bukan untuk diucapkan atau dikatakan, tapi ikhlas itu lebih pas untuk kita terapkan sebagai prinsip kehidupan yang murni, lebih-lebih di dalam menghadapi ujian hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Prinsip ikhlas yang pertama ini mengajak kita untuk memurnikan tauhid. Tuhan kita hanya satu. Fokus la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah, diagungkan, dipuja, dinomorsatukan di atas segala-galanya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita sholat, kita diwajibkan bersyahadat. Kita juga wajib baca Al-Fatihah yang diantara ayatnya berbunyi Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu. Termasuk dalam makna ini adalah meyakini bahwa corona ini tidak akan terjadi tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti memiliki tujuan yang suci. Karena Allah tidak akan pernah mendolimi kita, mendolimi hambanya. Kita harus memurnikan keyakinan ini dengan mantap tanpa ragu. Kaum muslimin rahimakumullah, atas semua yang terjadi, kita diajak fokus menelaah dan mengevaluasi diri kita masing-masing.
Mungkin selama ini sebagai penduduk bumi terlalu asik dengan kenyamanan, dan dengan kenyamanan itu bukannya bersyukur, tapi malah sering kita terlena, terbereset melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Lebih-lebih dalam bertauhid, bukan menomorsatukan Allah, tapi sering mengakhirkan, bahkan melupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah prinsip yang pertama ini yang sesuai dengan iyyaka na'budu, selanjutnya kita fokus memurnikan iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, yang maknanya selaras dengan Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bersandar dan bergantung kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip ikhlas yang kedua ini adalah mengajak kita menyandarkan segala upaya kepada Allahus Samad sebagai sandaran hakikat yang paling kuat. Kita tahu dalam perjalanan hidup, kadang saking beratnya ujian membuat kita berada di ambang keputusasaan. Lalu ada yang berani mengambil jalan pintas karena saking bingungnya, karena tidak dikembalikan kepada Allah. Sebagaimana banyak diberitakan, efek corona ini banyak orang mencuri, banyak orang jambret, bahkan mohon maaf ada yang putus asa hingga bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, insya Allah hal-hal nista tidak akan kita lakukan. Terjepit seperti apapun, kita tidak akan melakukan hal-hal nista jika kita rajin mengembalikan semua ujian kepada Allahus Samad atau iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan atas semua ujian kehidupan ini. Mari kita iringi saat kita bekerja dengan wirid ikhlas di dalam hati kita. Kita terus berlaku sesuai dengan Qul huwallahu ahad, Allahus Samad misalkan. Kita 2 ayat itu cukup, sampai selesai juga lebih baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita ulang-ulang untuk memperkuat mental kita. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah cukup bagiku, ya Allah Engkau sebagai pelindung kami. Ni'mal maula, Engkau sebagai Tuhan kami. Wa ni'man nasir, dan sebagai zat yang paling nikmat, yang paling indah pertolongannya. Atau kita baca tahawul sebanyak-banyaknya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau membaca solawat. Semua itu harus kita ulang dan ulang, bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita. Selanjutnya, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip ikhlas dari ayat yang ketiga ini berpesan kepada kita semua agar keikhlasan kita tidak runtuh. Yang pertama dan kedua tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi tidak runtuh. Kita diajak menjadi pribadi yang tidak gampang heran dan panik dalam menyikapi sesuatu. Karena orang yang gampang heran berpotensi gampang tertipu. Ada umat yang menyaksikan Nabi Isa terlahir dari rahim suci tanpa ayah lalu heran. Akhirnya akidahnya tertipu oleh logika hingga Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Padahal kita sebagai orang Islam, sejarah mencatat, bukankah Nabi Adam dan Siti Hawa lahir justru tanpa ayah dan ibu? Atau ada Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang telah meninggal? Kita tidak boleh heran, karena Nabi Ibrahim pun pernah diberi kesempatan, diberi kemampuan bisa memanggil burung yang dagingnya telah lembut dicincang. Dengan tepukan tangan, burung tersebut hidup dan terbang kembali ke tangan Nabi Ibrahim. Kita diajarkan untuk belajar sejarah supaya kita tidak gampang gumunan, sehingga orang Islam kita jangan jadi pribadi yang gampang heran, supaya tetap fokus.
bahwa yang maha ajaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah panik, juga tidak boleh meremehkan adanya corona. Karena hadirnya corona bisa jadi sedang diutus oleh Allah untuk menanamkan kesabaran dan kesadaran bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar dan ikhlas, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah, aku dan corona ini adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita semua menyandarkan, mengembalikan logika kita, akidah kita. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah harta, benda dan jiwamu di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini ayat kita tidak boleh takut kepada corona, tapi juga tidak boleh meremehkan corona. Kita tahu kita mati kapan, kita mati karena apa, sudah tercatat di lauh mahfud. Tapi bukan berarti kalau nyebrang jalan lalu kita tidak hati-hati, tidak noleh ke kanan kiri dulu. Kita tahu kita kena corona atau tidak itu sudah ada di lauh mahfud. Tapi bukan berarti kita meremehkan dengan berlaku sembrono, tidak mengikuti protokoler kesehatan atau protokoler sesuai yang diajarkan ahli sanitasi. Wa ahsinu, karena itu berbuatlah baik, ikuti sosialisasinya para ahli. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang yang mempunyai semangat menyelamatkan orang lain. Atau Nabi juga pernah bersabda, la dharara wa la dhirar. Sebagai orang Islam tidak boleh berbuat yang mengakibatkan bahaya baik bagi diri maupun orang lain. Selanjutnya, kalau tahapan pertama, kedua, dan ketiga itu telah kita lakukan, kita tinggal tunggu keajaiban. Walau para ahli menyatakan corona belum bisa diprediksi kapan berakhir, kita tidak perlu khawatir, karena Allah sudah menyampaikan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tiada satupun yang menyerupainya. Artinya, keajaiban Allah jangan diukur dengan prediksi akal manusia. Kalau ayat pertama tadi kita diajak untuk mengesahkan Allah, Allah hanya satu. Tapi ayat penutupnya walam yakun lahu kufuwan ahad, kita diberi kabar gembira bahwa pertolongan Allah itu tidak hanya satu jalan. Keajaiban Allah jangan diprediksi oleh akal. Jika Allah menghendaki besok Sabtu corona sirna, amin, maka tak ada satupun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikaruniai keikhlasan oleh Allah, sehingga dapat bersikap sabar, bersikap ikhlas, kuat dalam menghadapi seluruh ujian kehidupan ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun, kum fayakun, kum fayakun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.